perkenalkan nama saya John Prasetyo dari program studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dan perancangan prototipe pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, energi angin telah lama dikenal dan dimanfaatkan manusia. Misalnya, untuk perahu layar menggunakan energi angin untuk melewati perairan. Pada asasnya, angin terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara panas dan dingin. Daerah khatulistiwa yang panas mengembang menjadi ringan, naik ke atas dan bergerak menjadi dingin. Udaranya menjadi dingin dan turun ke bawah. Dengan demikian terjadi suatu perputaran udara atau perpindahan udara dari kutub utara ke garis khatulistiwa, menyusuri permukaan bumi dan sebaliknya melalui lapisan udara yang lebih tinggi. Perpindahan inilah yang dikenal dengan angin pasat. Kemudian, penggunaan tenaga angin. Penggunaan tenaga angin dapat dilakukan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, menggerakkan pompa air untuk irigasi, tambak ikan atau udang. Yang kedua, untuk menggiling padi untuk memperoleh beras. Yang ketiga, untuk menggergaji kayu. Dan yang keempat, untuk membangkitkan tenaga listrik angin atau bayu. Dasar energi angin yaitu semua energi yang dapat diperbarui dan berasal dari matahari atau kecuali panas bumi. Matahari meradiasi 1 kali 1,7,4 kali 1014 kW jam energi ke bumi setiap jam, atau bumi menerima 1,74 kali 1017 watt daya. 1-2% dari energi tersebut diubah menjadi energi panas. Jadi energi angin merupakan bentuk tidak langsung dari energi matahari, karena angin dipengaruhi oleh pemanasan yang tidak merata pada gerak bumi oleh matahari. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin atau bayu ini adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Serta PLTB adalah pembangkit listrik dengan memanfaatkan tenaga angin untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Adapun daya atau power yang ada pada sistem PLTB ini terdiri dari beberapa macam yang dapat digolongkan menjadi berikut. Yang pertama yaitu ada daya angin, kedua daya turbin angin, dan ketiga daya generator. Kemudian saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk membuat prototipe pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang pertama ada gerinda. Nah, gerinda ini berfungsi untuk memotong pipa PVC dan triplek untuk membuat prototipe rumahnya. Kemudian yang kedua ada bor. Di sini bor digunakan untuk membuat lubang pada pipa PVC. Lubang itunya nanti akan dipergunakan untuk menyatukan pipa tiang dan pipa penyangga untuk turbin angin. Kemudian yang ketiga ada bullpoint. Bullpoint ini berfungsi untuk kita membuat garis pada triplek atau pada PVC yang kita inginkan. Kemudian penggaris. Penggaris ini akan kita gunakan untuk membuat garis sesuai yang kita inginkan juga. Kemudian ada gunting. Gunting ini untuk memotong kardus untuk pembuatan wind vane. Kemudian ada solder. Solder ini berfungsi untuk sebagai perekat generator pada pipa PVC dan generator pada kabel. Kemudian timah ini berfungsi sebagai bahan perekat yang digunakan oleh solder tadi. Kemudian ada lem tembak. Lem tembak ini berfungsi untuk merekatkan pipa PVC ke generator, dan untuk merangkai prototipe rumah tadi yang kita buat dari kardus itu juga menggunakan lem tembak. Kemudian yang ini ada kunci pas. Kunci pas ini fungsinya untuk merekatkan mur dan baut pada pipa PVC. Yang terakhir ini ada avometer. Nah, avometer ini berfungsi untuk
mengukur daya output yang keluar pada prototipe pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian saya akan menjelaskan bahan untuk membuat prototipe pembangkit listrik tenaga bayu serta prototipe rumahnya. Ini yang pertama ada pipa PVC. Satu ini untuk penyangga turbin angin, dan ada juga baut. Baut ini nantinya fungsinya untuk menyambungkan pipa penyangga ke pipa tiang. Kemudian ada pipa PVC lagi, ini berfungsi sebagai tiang penyangga untuk turbin anginnya. Kemudian ada baling-baling bekas kipas. Nah, ini nanti berfungsi sebagai blade pada prototipe PLTB. Kemudian ada generator. Ini adalah generator DC 12 volt. Intinya ini nanti yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian ada pipa shock. Pipa shock ini nanti berfungsi untuk sebagai yaw drive. Ketika turbin angin mendapatkan angin, yaw drive ini nanti akan menyesuaikan arah anginnya. Kemudian ada corong. Ini corongnya nanti berfungsi sebagai dasar dari tiang atau alasnya. Kemudian ada kardus. Kardus ini berfungsi untuk membuat wind vane atau sebagai arah angin pada wind turbin. Kemudian ini ada bearing. Nah, bearing ini nanti yang sebagai yawing drivernya. Kemudian ada lampu LED. Lampu LED kecil-kecil. Ini nanti berfungsi untuk mengetes berapa daya output yang dihasilkan oleh turbin angin. Selanjutnya ada mur. Mur ini berfungsi untuk mengunci baut yang tadi ada di pipa PVC. Kemudian ada triplek. Triplek ini yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat prototipe rumahnya. Baik, selanjutnya ini kita akan merancang prototipe pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, pertama kita akan mengambil pipa PVC 1 untuk diukur membuat tiang. Kemudian kita akan memotongnya dengan gerenda. Nah, ini untuk pembuatan tiang ini kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita mau ukur berapa senti atau berapa meter terserah ya. Setelah kita ukur tadi dan kita beri batas dengan jutan, kita potong untuk tiang penyangganya. Baik, setelah kita potong, kemudian kita membuat pipa PVC untuk penyangga bilah turbin anginnya. Pipa tersebut juga kita ukur juga, tapi untuk ukurannya itu lebih pendek dari tiang penyangga. Oke, setelah kita ukur, kita potong lagi dengan gerenda. Ya. Setelah kita gerenda, kita haluskan sedikit lah untuk pipanya agar lebih bagus. Kemudian kita buat lubang pada pipa penyangga turbin angin untuk menyatukan pipa tiang dengan pipa penyangga. Kita lubangi dengan bor ya.
Baik, setelah kita lubangi, langsung saja kita berikan baut dengan mur. Setelah itu kita berikan bearing untuk yawing drive-nya di baut penyangga turbin angin tadi. Nah, pada yawing drive ini fungsinya untuk apabila ada angin yang kencang, maka pipa PVC penyangga ini akan menyesuaikan arah mata angin tersebut. Kemudian bearing tadi kita kunci dengan mur dan kita kencangkan lagi dengan kunci pas 14. Selanjutnya pipa PVC penyangga kita beri shock, pipa shock. Nah, pipa tersebut kita sambungkan dengan pipa tiang penyangga. Kemudian kita beri pipa shock, atau ini berfungsi sebagai nikel atau rumah dari generator turbin angin. Nah, kemudian untuk nikelnya sendiri kita berikan garis sedikit, kita potong dengan gerinda untuk lubang kabelnya, agar lubang dari generator tersebut lebih simple dan lebih rapi. Nah, sebelum generator kita masukkan di nikel, kita solder terlebih dahulu untuk kabel dan generatornya agar lebih kuat ketika nanti bila turbin anginnya itu berputar. Itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tegangan berlebih waktu bila turbinnya itu berputar, kan nanti bisa putus atau arusnya itu overload. Oke, ini kita solder terlebih dahulu untuk kabel dan generatornya. Ini kita generatornya pakai dinamo 12 volt DC. Oke, setelah kita rekatkan kabel dengan generator menggunakan timah, kemudian generator kita lem tembak dengan turbin angin atau bilah kipas angin bekas. Kita tunggu panas dulu ya untuk lem tembaknya. Baik, sambil menunggu, nah ini di meja ini adalah alat dan bahan untuk pembuatan prototipe pembangkit listrik tenaga bayu, dan untuk pembuatan prototipe rumah-rumah yang akan kita distribusi listrik dari pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, ini lem tembaknya sudah panas. Kemudian pada bilah kipas anginnya kita berikan lem sedikit agar generator lebih kuat pada saat ditempelkan di bilah angin turbin. Langsung saja generator kita tempelkan. Baik, setelah generator nempel pada bilah turbin angin, generator akan kita masukkan pada nikel yang udah kita buat tadi di pipa PVC.
Nah, ini untuk lubang nikel dan generatornya kita memasukkannya hati-hati ya, agar lebih presisi, supaya nanti turbin angin ketika berputar dengan angin yang kencang, turbin angin putarannya lebih kuat. Oke, mantap, udah bisa berputar. Nah, itu tadi yang di wind venue itu terbuat dari kardus ini. Itu tadi dari awal udah kita buat. Baik, setelah ini kita akan buat alat penyangganya atau dasaran untuk turbin anginnya. Ini kita buat guna corong ya. Ini adalah prototipe LTB rancangan kami tadi, dan ini prototipe rumah-rumah warga yang nantinya akan kita distribusi daya dari prototipe pembangkit listrik tenaga bayu ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada pembangkit listrik tenaga bayu komersial. Yang pertama ada rotor, kemudian pitch angel, gearbox, generator, controller, anemometer, wind vane, whistle, dial motor, dial drive, brake, dan power. Nah, pada prototipe saya ini tidak ada rotor yang fungsinya sebagai penghubung untuk menggerakkan generator dari blade. Kemudian juga untuk pitchnya atau sudut belah kipas ini juga permanen, jadi pitch yang ada di sini tidak bisa diatur kecepatan putar rotornya. Kemudian pada prototipe ini juga tidak ada brake atau rem cakram yang seperti pada LTB komersial. Kemudian juga tidak ada gearbox. Gearbox ini yang nantinya berfungsi untuk menaikkan atau memaksimalkan hembusan angin yang diterima pada blade ini ketika hembusan angin rendah. Selanjutnya di sini juga tidak ada anemometer. Anemometer itu berfungsi untuk mengukur kecepatan angin, yang kemudian mengatur rem dan mengatur sudut belah kipas. Kemudian di sini juga tidak ada penggerak arah atau yaw motor. Yaw motor ini merupakan motor listrik yang berfungsi untuk menggerakkan arah angin. Nah, pada prototipe ini yang ada hanyalah komponen blade yang berfungsi untuk menerima hembusan angin. Kemudian ada juga generator mini 12 volt DC. Kemudian ada nozzle yang berfungsi sebagai tempat generator. Kemudian ada yaw driver yang berfungsi sebagai penyearah ketika ada hembusan angin. Kemudian ada juga wind vane yang berfungsi ketika ada hembusan angin yang berubah arah, maka wind vane inilah yang akan mengontrol arah angin tersebut. Kemudian juga tiang penyangga di sini ada, dan alas untuk tiang turbin angin juga ada di sini. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan cara kerja dari prototipe pembangkit listrik tenaga angin ini. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin atau pitch, lalu diteruskan untuk memutar generator di bagian belakang turbin angin. Nah, generator mini ini yang 12 volt DC
akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Itu kalau yang di komersial. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuknya fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya menghasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk digunakan masyarakat atau warga-warga. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa DC yang memiliki bentuk gelombang. Kemudian energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan atau didistribusikan. Ini kita akan melakukan pembuktian bahwasanya di prototipe pembangkit listrik tenaga bayu ini menghasilkan tegangan berapa. Mari kita coba lihat di avometer. Ini kita juga untuk outputnya sendiri memakai lampu LED 12 volt. Nah, ini tegangan yang dihasilkan oleh prototipe pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini tegangan yang dihasilkan tidak stabil dikarenakan angin yang ada di sini berfluktuasi. Nah, tegangan yang paling tinggi yang kita dapatkan adalah 10 volt. Tadi kita sudah membuktikan bahwasannya pada prototipe pembangkit listrik tenaga bayu ini bisa menghasilkan tegangan kurang lebih 10 volt yang sudah kita tes pada avometer. Nah, selanjutnya pada PLTB ini kita memberikan penambahan sebelum PLTB ini listriknya didistribusikan ke rumah-rumah. Kita menambahkan baterai supaya tegangan yang dihasilkan pada PLTB ini lebih stabil untuk outputnya. Jadi sudah terlihat sendiri kan perbedaan waktu di awal tadi sebelum pakai baterai, lampunya itu flip-flop dikarenakan tegangannya tidak stabil atau berfluktuasi. Sekarang sudah kita berikan baterai, jadi tegangan output yang dikeluarkan pada baterai langsung kita sambungkan ke lampu LED 12 volt tadi. Sekarang sudah stabil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk prinsip kerja dari PLTB dan cara pembuatan prototipe PLTB. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.